Kudus. Amin. Ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman muda, dan anak-anak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berkah dalem. Perkenalkan, saya Frater Agustinus Brian Kurniawan. Saya Frater Projo Keuskupan Purwokerto yang sekarang ini sedang menjalankan tahun orientasi pastoral di Seminari Mertoyudan. Hari ini kita mendengarkan bacaan dari Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Dari kisah Injil yang kita dengarkan hari ini, kita mengenal pribadi Yesus sebagai seorang dokter, seorang tabib yang menyembuhkan orang lumpuh. Kiranya bacaan hari ini sangat sesuai dengan situasi pandemi yang sekarang ini masih kita alami bersama. Dalam masa pandemi semacam ini, acap kali orang bertanya, di mana Tuhan ketika situasi sedang kacau balau? Tetapi melalui bacaan hari ini kita diingatkan bahwa pertanyaannya bukan di mana Tuhan, tetapi di mana aku ketika aku melihat saudara-saudariku yang sedang menderita. Pada Markus bab 2 ayat 2 sampai dengan 5 diceritakan bahwa terdapat kerumunan orang yang begitu sesat di sekitar Yesus, sehingga orang-orang yang membawa orang lumpuh itu tidak bisa mendekati Yesus. Tapi kemudian mereka pun naik ke atap dan menurunkan orang lumpuh itu dari atap. Dan tepat disinilah ayat ini menjelaskan kualitas orang-orang itu. Ibu bapak, saudara-saudari, teman-teman muda, dan anak-anak yang terkasih, jika tidak ada orang-orang yang tergerak untuk menolong orang lumpuh itu, tentu ia tidak akan pernah mendapatkan rahmat kesembuhan dari Yesus. Yesus sendiri melihat keberanian mereka, orang-orang yang mau membopong orang lumpuh itu, naik ke atap dan menurunkan. Tentu, apa yang dihasilkan dari tindakan mereka ini adalah hasil dari iman yang hidup, yang tidak takut akan rintangan dan hambatan yang ada di depan mereka. Ini adalah contoh yang baik, contoh yang nyata. Bagaimana kita harus melakukan perbuatan kasih. Dan juga kisah ini menjadi contoh yang konkret bagaimana Yesus turut bersimpati kepada orang-orang yang mempunyai perhatian kasih kepada teman-temannya dengan tulus. Bahkan orang lumpuh itu menunjukkan kualitas dirinya bahwa ia berani menanggung segala risiko yang ada. Yaitu apa resikonya? Resikonya kalaupun nanti ketika ia diusung ke atas atap dan ia harus jatuh ketika diturunkan dari atap itu, dia pun siap untuk menerimanya. Ibu bapak, saudari-saudara, teman-teman muda, dan anak-anak yang terkasih, kiranya masa pandemi ini mengajak kita untuk mengasah hati nurani
agar kita tidak mementingkan kepentingan atau kebutuhan kita sendiri, atau bahkan mungkin hanya untuk kelompokku saja. Tetapi sekarang kita diajak untuk terbuka pada kepentingan orang lain, bahkan kalaupun orang lain itu bukan berasal dari kelompokku. Sekarang kita dipanggil untuk apa? Dipanggil untuk paring teken marang kang kalunyon, paring pangan marang kang kaluwen, paring sandang marang kang kawudan, dan paring payung marang wong kang kudanan. Semoga Kristus sendiri yang melembutkan hati kita, yang mengasah, yang membuat kita mampu untuk tergerak melihat kepentingan orang lain, terutama kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, yang rentan dan yang sekarang ini sedang menderita karena pandemi COVID-19 ini. Akhirnya, marilah kita mohon agar Tuhan sendiri yang mengubah hati kita dan melembutkan kita menjadi pribadi yang baru. Tuhan memberkati. Amin.